Dibohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Fligoniar Sudasa dari Prodi PGSD. Di sini saya akan membuat video tentang membaca puisi. Baik teman-teman, di sini saya akan membawakan puisi tentang aku, karya Cheril Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau takkan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh seda itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya yang terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, hingga hilang pedih perih. Dan akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Sekian puisi yang saya bawakan. Di sini saya akan menganalisis unsur-unsur. Unsur yang pertama, tema. Tema itu keberanian dan ketidakgentaran. Puisi ini secara utama mengangkat tema tentang semangat untuk hidup yang kuat, mandiri dan menolak kepasrahan, bahkan di hadapan kematian. Ada penekanan pada individualitas dan penolakan terhadap penetapan atau kesedihan orang lain atas dirinya. Unsur yang kedua, nada. Gegap gempita, berapi-api dan optimis. Nada yang digunakan penyair sangat kuat, lantang dan penuh semangat. Penyair menunjukkan sikap pemberontakan terhadap tradisi atau menolak seduh sedan dan optimisme abadi. Unsur yang ketiga, amanat atau pesan. Hidup adalah perjuangan yang harus dihadapi dengan keberanian. Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa manusia harus memiliki semangat juang yang tak pernah padam, berani menghadapi penderitaan dan kesepian, tanpa mengharapkan belas kasihan, serta memiliki keinginan kuat untuk terus ada dan berkarya. 4. Citraan atau imajin. Visual atau penglihatan. Peluru menembus kulitku, menghadirkan gambaran visual tentang bahaya dan kematian. Kedua, gerak. Aku tetap meredang menerjang, menggambarkan aksi perlawanan yang aktif dan marah. Luka bisa kubawa berlari, menghadirkan gambaran aksi melarikan diri dari penderitaan. Yang ketiga, perasaan atau emosional. Hingga hilang pedih perih, menyentuh perasaan akan sakit fisik dan batin. Unsur yang kelima, diksi atau pilihan kata. Diksi yang dipilih Cheril Anwar cenderung lugas, kuat dan menyiratkan pemberontakan atau menggambarkan gaya angkatan 45. Kata-kata kasar, binatang jalang, kumpulan yang terbuang, menegaskan posisi penyair sebagai individu yang teralienasi kuat. Kata-kata aksi, merayu, meredang, menerjang, menunjukkan aktivitas dan perlawanan. Ungkapan kontrak, tidak juga kau, menolak hubungan personal dalam menghadapi kematian 1000 tahun lagi atau keinginan abadi. Baik teman-teman, di sini saya akan membacakan puisi yang kedua dengan judul Sajak Widuri untuk Jogi Tobing, karya W.S. Rendra. Debu mengepul mengolah wajah tukang-tukang parkir. Kemarahan mengendong di dalam kalbu purba. Orang-orang miskin menantang kemelaratan. Wahai Jogi Tobing, kuseru kamu, karena wajahmu muncul dalam mimpiku. Wahai Jogi Tobing, kuseru kamu karena terlibat aku di dalam napasmu. Dari bis kota ke bis kota, kamu memburuku. Kita duduk bersandingan,
menyaksikan hidup yang kumal dan perlahan tersirat darah kita, melihat sekuntum bunga telah mekar dari puingan masa yang putus asa. Sekian puisi yang saya bawakan. Di sini saya akan menganalisis unsur-unsur. Unsur yang pertama, tema. Tema puisi ini adalah penderitaan rakyat kecil dan harapan yang tumbuh dari keputusasaan. Rendra menyoroti kehidupan kaum miskin kota, kemarahan yang terpendam, dan perjuangan untuk bangkit dari keterpurukan. Yang kedua, amanat atau pesan. Yang pertama, hidup yang keras tidak boleh membuat manusia kehilangan harapan. Yang kedua, kemarahan dan kemiskinan harus dilawan, bukan diterima begitu saja. Yang ketiga, persahabatan dan rasa kemanusiaan dapat menjadi kekuatan dalam menghadapi hidup. Tiga, suasana awal puisi terasa kumal, muram dan penuh kelelahan. Namun di bagian akhir muncul suasana optimis dan hangat, digambarkan dengan sekuntum bunga telah mekar. Yang keempat, nada. Sikap penyair adalah simpati, empati, dan keprihatinan terhadap kehidupan orang-orang kecil. Rendra berbicara dengan nada lembut dan namun tegas, memanggil Joko Tobing seolah teman seperjuangan. Yang kelima, majas atau gaya bahasa. Beberapa majas yang muncul. Yang pertama, personifikasi. Debu mengepul mengolah wajah tukang-tukang parkir. Yang kedua, metafora. Kalbu purba, menggambarkan hati manusia yang menyimpan kemarahan sejak lama. Yang ketiga, repetisi. Pengulangan, wahai Joko Tobi, kuseru kamu, memberi penekanan emosional. Yang keempat, simbolisme. Sekuntum bunga telah mekar, melambangkan harapan baru. Yang keenam, diksi atau pilihan kata. Rendra menggunakan diksi yang kuat dan konkret seperti debu, kemarahan, orang-orang miskin, hidup yang kemal. Yang menggambarkan realitas sosial secara lugas dan mendalam. Kata-kata bernuansa keras dan kasar dipadukan dengan simbol halus seperti bunga. Yang ketujuh, citraan. Yang pertama, citraan visual. Debu mengepul, wajah tukang-tukang parkir, hidup yang kumal. Yang kedua, citraan perasaan. Kemarahan mengendong, tersikap darah kita. Yang terakhir, citraan gerak. Dari bis kota ke bis kota kamu memburuku. Citraan-citraan ini membuat pembaca seolah berada di tengah hiruk pikuk kota. 8. Makna simbolik. Debu dan kumal menggambarkan kerasnya hidup orang miskin kota. Napas pula aku terlibat, kesamaan perjuangan rasa sedih. Ini saya akan melanjutkan baca. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan puisi yang ketiga dengan judul Herman, karya Sutarji. Herman, tak bisa pijak di bumi, tak bisa malam di bulan, tak bisa hangat di matahari, tak bisa teduh di tubuh, tak bisa biru di lazaruti, tak bisa tunggu di tanah, tak bisa sayap di angin, tak bisa diam di awan, tak bisa sampai di kata, tak bisa diam, tak bisa paut di mulut, tak bisa pegang di tangan, tak bisa di mana Herman. Kau tahu, tolong Herman, tolong. Baik, di sini saya akan menganalisis puisi Herman. Unsur yang pertama, tema. Tema utama puisi ini adalah keterasingan manusia, yaitu seseorang yang hilang arah, kehilangan pijakan, dan tidak mampu menemukan tempat atau identitasnya. Yang kedua, makna umum puisi. Puisi ini menggambarkan sosok Herman sebagai Yang kedua, makna umum puisi. Puisi ini menggambarkan sosok Herman sebagai simbol manusia yang tidak dapat menempatkan diri dimanapun, tidak dapat memenuhi ekspektasi apapun, dan terus gagal menemukan ruang keberadaannya.
Semua baris tak bisa menandakan keterbatasan, kehilangan makna, dan kebingungan eksistensial. Yang ketiga, amanat. Manusia dapat mengalami krisis eksistensi di mana segala hal tak bisa terasa tidak mungkin. Dalam kekacauan itu, manusia membutuhkan pertolongan, arah dan pemaknaan dengan judul Ibu, karya Cheril Anwar. Pernah aku ditegur, katanya untuk kebaikan. Pernah aku dimarah, katanya memperbaiki kelemahan. Pernah aku diminta membantu, katanya supaya aku pandai. Ibu, pernah aku merajuk, katanya aku manja. Pernah aku melawan, katanya aku degil. Pernah aku menangis, katanya aku lemah. Ibu, setiap kali aku tersilap, dihukum aku dengan nasihat. Setiap kali aku kecewa, dia bangun di malam sepi, lalu menujat. Setiap kali aku kesakitan, ia obati dengan penawar dan semangat. Dan bila aku mencapai kejayaan, dia kata bersyukur pada Tuhan. Namun, tidak pernah aku lihat air mata dukamu mengalir di pipimu. Begitu kuat dirimu, Ibu, aku sayang padamu. Tuhanku, aku bermohon padamu, sejahterakanlah dia selamanya. Baik teman-teman, di sini saya akan menganalisis unsur dari puisi Ibu. Yang pertama, tema. Tema utama puisi ini adalah kasih sayang dan pengorbanan seorang ibu dalam membimbing serta membesarkan anaknya. Amanat atau pesan yang pertama, menghormati dan sayang ibu karena pengorbanannya sangat besar. Yang kedua, setiap teguran dan kemarahan ibu sebenarnya untuk kebaikan anak. Yang ketiga, bersyukur kepada Tuhan atas keberadaan ibu. Dan yang keempat, cintai ibu selagi masih ada. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan puisi yang kelima, yaitu Dia dan Aku, karya Sitor Situmorang. Akankah kita bercinta dalam kealpaan semesta? Bukankah udara penuh hampa ingin harga? Mari, dekatlah hatimu pada api ini, tapi jangan sampai terbakar sekali. Akankah kita utamakan percakapan begini? Bukankah bumi penuh suara inginkan isi? Mari, dekatkan bibirmu pada bisikan hati, tapi jangan sampai mengasap-ngasap bernyanyi. Bukankah dada menghamparkan warna di pelaminan musim silih berganti? Padamu juga kelupaan dan janji akan kepermainan rahasia, permainan cumbu dendam silih berganti, kemasyugulan tangkap dan lari. Baik teman-teman, di sini saya akan menganalisis puisi Dia dan Aku. Yang pertama, tema. Tema utama puisi ini adalah pertalian cinta yang penuh godaan, keinginan dan batas antara kerinduan serta mengendalikan diri. Puisi ini menggambarkan percintaan yang intens, namun tetap berhati-hati agar tidak melampaui batas. Berikutnya, amanat atau pesan. Yang pertama, dalam cinta, kedekatan harus disertai pengendalian diri. Yang kedua, hasrat tidak boleh membuang seseorang dengan kewarasan. Yang ketiga, cinta itu indah, tetapi bisa menjadi permainan yang menguras perasaan. Yang terakhir, kesadaran dan kewaspadaan penting dalam hubungan. Baik teman-teman, sekian puisi yang saya dapat bawakan. Terima kasih banyak.